Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat lan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesempatan sore ini kita mendapatkan nikmat Allah untuk duduk bareng sejenak thalabul ilmi. Mudah-mudahan majelis ini membawa berkah bagi kita sekalian dan mendapatkan limpahan ilmu yang bermanfaat. Tema kita adalah meraih ridha Allah. Saya susun dalam buku kecil, tapi lupa saya bawa. Maksudnya untuk bagikan pada bapak ibu-ibu. Nanti kesempatan berikutnya insya Allah. Buku ini saya beri judul meraih ridha Allah, bukan ridha manusia. Ada 4 poin pembahasan yang dibahas dalam buku kecil ini. Bukunya kecil aja. Bukunya kecil. Meraih ridha Allah, bukan ridha manusia. Di sini saya sebut 4 poin. Yang pertama, cari ridha Allah dengan ikhlas. Yang kedua, cari ridha Allah dengan cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, cari ridha Allah lewat ridha orang tua. Yang keempat, cari ridha Allah dengan thalabul ilmi. Coba diulang Bapak Ibu. Pertama apa tadi? Cari ridha Allah dengan ikhlas. Yang kedua, cari ridha Allah dengan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, cari ridha Allah lewat ridha orang tua. Yang keempat, cari ridha Allah dengan thalabul ilmi. Kita bahas poin yang pertama, yaitu cari ridha Allah dengan ikhlas. Tentang ikhlas diantaranya disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 271. Ini tentang ikhlas dalam sedekah. Ikhlas dalam sedekah. In tubdus shadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kalian menampakkan sedekah, maka itu baik. Sedekah ditampakkan ya. Jika kalian menampakkan sedekah, maka itu baik. Wa in tukhfuha, akan tapi jika kalian sembunyikan, wa tu'tuhal fuqara, dan kalian beri kepada orang fakir, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian.
Kalau dikatakan lebih baik, berarti lebih baik dari yang pertama. Yang pertama tadi apa? Sedekahnya ditampakkan. Maka lebih baik dari yang pertama jika kalian lakukan sembunyi-sembunyi atau ya diam-diam. Fa huwa khairul lakum, itu baik bagi kalian. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dan Allah itu menghapuskan dari kalian sayyi'atikum, kesalahan-kesalahan kalian. Sayyi'at di sini pengertiannya kesalahan, dosa itu. Dalam kaidah usul, sayyi'at ini maknanya umum. Sayyi'at bentuknya jamak, diidhofahkan pada kata kum yang merupakan dhamir. Sesuai kaidah usul, jika ada kata seperti ini, apalagi kaidah sayyi'at ini untuk suatu kata yang menunjukkan jenis, maka mencakup semua dosa. Maka dosa-dosa kalian yang ada akan diampuni. Lalu ditutup, wallahu bima ta'maluna khabir. Allah itu khabir, maha mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Amal baik yang dilakukan Allah ketahui, sedekah yang ditampakkan Allah ketahui, sedekah yang sembunyi-sembunyi Allah ketahui, maksiat yang dilakukan Allah juga tahu. Nah, sekarang kita fokus pada sedekah. Berarti sedekah ada dua macam, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yang disebutkan dalam awal ayat disebut sedekah yang ditampakkan. Yang kedua adalah sedekah yang sembunyi-sembunyi, diam-diam. Karena salah satu tidak dicela. Yang pertama terang-terangan Allah katakan fani imma hiya, itu baik. Yang kedua dikatakan wa in tukhfuha, juga dikatakan khairul lakum, baik. Berarti dua bentuk sedekah seperti ini boleh. Berarti sedekah terang-terangan dibolehkan, sedekah sembunyi-sembunyi, sedekah sembunyi-sembunyi lebih-lebih lagi dibolehkan. Paham ini? Namun poin pentingnya adalah karena ayat ini ditutup dengan mengatakan wallahu bima ta'maluna khabir, Allah itu mengetahui apa yang kalian kerjakan, berarti niat kita Allah itu tahu. Ada niatnya ikhlas, Allah itu tahu. Ada niatnya itu riya, Allah juga tahu. Kalau sembunyi-sembunyi, dia lebih jaga keikhlasan. Kalau sembunyi-sembunyi, dia lebih jaga keikhlasannya. Kalau terang-terangan, nah perlu dikoreksi juga niatnya. Karena kalau terang-terangan dia mesti mengolah niat dengan baik. Poin pentingnya di sini Bapak Ibu sekalian, inilah yang dimaksud ibadah itu butuh ikhlas. Sekarang kita cari dulu pengertian, atau kita pahami dulu pengertian apa sih itu ikhlas. Saya coba sebutkan satu perkataan saja dari Dhunnun. Ada seorang ulama yang namanya Dhunnun, itu menyebutkan ikhlas itu punya 3 tanda. Ikhlas itu punya 3 tanda. 1, tetap merasa sama
antara pujian dan celaan orang lain. Saya ulang. 1. Tetap merasa sama antara apa? Pujian dan celaan orang lain. Bukan berarti nanti ketika dia dipuji mau beramal, kalau tidak dipuji dia tidak beramal lah. Ini sudah tanda itu. Jadi kalau dia itu mau ibadah, misalnya dia mau perhatikan ibadah sholat di masjid ya, mau ada yang lihat dia, mau ada yang tidak lihat dia, pokoknya dia tetap sholat ke masjid. Ini prakteknya ini bapak-bapak misalnya ya, jamaah kita mungkin belum sadar ke masjid, terus jenengan ke masjid azan sendiri, nunggu kan, nunggu 10 menit lah, ya 15 menit lah, jenengan nunggu. Kadang sudah nunggu lama sekali, nggak ada yang berangkat. Jenengan tetap sudahlah saya iqomah, tetap jenengan iqomah tadi ya. Terus sholat, makmumnya siapa? Nggak ada orang, sudah dia imamnya sendiri. Dapat pahala berjamaah nggak? Bapak-bapak pernah punya kasus kayak gini nggak? Jenengan pernah alami nggak? Pernah kan? Nah, sering. Kalau sering itu keterlaluan luar biasa itu, jamaahnya itu ngeyelnya bukan main itu. Jenengan dapat pahala berjamaah nggak? Dapat. Yang salah kan yang nggak berangkat. Tanda jenengan bisa ikhlas ketika saat ada jamaah dengan tidak, jenengan tetap berangkat. Nggak nunggu orang itu puji dulu, wah ada puji, dia berangkat di azan gitu. Nggak ada yang muji, sudahlah besok saya nggak usah berangkat lagi lah, enggak. Ikhlas itu mau ada pujian, tidak ada pujian, ada celaan. Dia ke masjid kok banyak yang nggak suka gitu, dia dicela, sama saja bagi dia. Sama seperti jenengan mau berangkat ngaji, nggak berangkat ngaji, ada yang muji, ada yang kasih komentar nggak baik, jenengan tetap berangkat aja. Itu salah satu tanda. Tanda kedua, kata Zunnun, ikhlas itu melupakan amalan kebajikan yang dulu pernah diperbuat. Jadi dia tidak ungkit-ungkit kebaikan yang telah ia perbuat. Sudah, kalau sudah dilakukannya sudahlah. Saya pernah misalnya kasih sedekah di sini, ya sudah dilakukan, sudah, nggak usah saya ungkit-ungkit lagi. Nggak boleh kalau saya tahu di sini ada dia buat sesuatu masalah gitu baru, kamu tuh kayak gitu, kamu nggak ingat dulu saya kasih sedekah apa ya? Amalan kebajikan sudah dilakukan, sudah nggak usah diungkit-ungkit lagi. Itu tanda kedua. Tanda yang ketiga, ikhlas itu mengharap balasan dari amalan nanti di akhirat. Bukan ingin dibalas di dunia. Seandainya tidak dapat di dunia ini, dia harap-harap ya dia sudah beramal gitu. Misalnya dia sedekah, kok sedekah ini kok belum dapat ganti? Ingat, balasan yang hakiki itu nanti di akhirat. Sedekah yang sudah dikeluarkan, sudah keluarkan saja. Dia sedekah 50.000, mau diganti, saat itu juga Allah ganti, nanti besok diganti 50.000 lagi, ya sudah, alhamdulillah. Kalau tidak diganti sudah jadi simpanan di akhirat. Jadi dia tidak terlalu berharap banyak di dunia ini. Kalau tanda amalan itu dia ingin harap di dunia, dia beramal satu ibadah tertentu, dia pingin ibadah ini segera dibalas di dunia juga.
Dan kadang kita itu minta untuk dibalas di dunia, pada dunia dengan kebaikan di akhirat itu tidak ada apa-apanya. Mau kasih contoh, sekarang apa? Zaman lawas. Sekarang aja ya. Ini kan sekarang zamannya medsos gitu ya. Orang mau pamer-pamer apa saja ya tempatnya di situ gitu. Orang mau selfie apa saja tempatnya di situ. Ya kadang kita lihat tuh sakit hati, nggak bisa gitu. Namun ada orang yang ketika dia itu posting sesuatu, dia motivasi orang lain untuk beramal seperti dia, tapi dia beramal cuma untuk cari dunia saja. Seperti maaf, contoh, kalau ada yang baca suatu zikir tertentu atau saya kasih contoh saya, sholawat tertentu dengan keyakinan saya baca sholawat ini dan saya tujukan pada suatu benda, maka nanti saya akan dapat benda tersebut. Misalnya saya lihat laptop baru ini, keluaran baru. Wah ini laptop bagus sekali ini. Saya lewat di mall, kemudian saya lihat ini, saya diam di situ, kemudian selawatin itu laptop tadi. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Dia 15 menit nunggu dia diam, terus selawatin laptop tadi itu. Ternyata setelah itu dia bolak-balik di situ, alhamdulillah dapat. Baru dia ungkit itu, ini karena kemarin itu saya sudah sholawatin laptop tadi. Paham bapak-bapak? Ini bukan untuk dicontoh. Kelirunya di mana? Ini yang tadi saya sebut, jenengan kalau seperti ini namanya beramal akhirat untuk dapat dunia atau beramal akhirat untuk dapat laptop. Kelirunya di mana? Ingat, tadi kalau balasan di akhirat itu tentu lebih utama daripada minta di dunia ini. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Ingat, balasan di akhirat lebih baik daripada yang pertama di dunia ini. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih kekal abadi daripada di dunia ini. Di dunia ini apapun yang ada fana. Ada masa ausnya, ada masa habisnya. Ya kan? Kita perlu renovasi, kita perlu ganti. Akhirat butuh nggak kayak gitu? Tidak. Maka kalau ada yang beramal, dia sebut itu amal akhirat, tapi tujuannya saya ingin dapat dunia seketika ini juga. Dia mengganti akhirat dengan sesuatu yang murah. Padahal kalau kita pikirkan, Bapak Ibu sekalian, kita pikirkan dengan sholawat kita dapat apa? Pak, dengan kita baca salawat kita akan dapat apa? Syafaat. Syafaat itu salah satu jalan untuk dapat kemudahan di akhirat. Misalnya ada syafaat untuk pelaku dosa besar, dia seharusnya di neraka, keluar dari neraka, masuk surga. Syafaat itu dia bisa keluar. Berkat syafaat dia bisa keluar. Sholawat ini tadi tujuannya dapat itu. Jenengan ganti syafaat ini dengan laptop tadi, suatu yang rendah. Maka pikir Bu, bapak, ibu-ibu sekalian, tolong renungkan kata dunia itu kalau dalam bahasa Arab. Itu kita bahasa Indonesia kan dunia, gitu nje. Dalam bahasa Arab itu berasal dari kata dunia dibawa ke kata dana. Dana itu artinya rendah. Ya.
Dana yadnu. Jadi bahasa Arab itu punya asal kata. Kalau ini secara etimologi dibawa ke asal kata, secara bahasa dunia itu artinya suatu yang rendah. Berarti amal akhirat diganti dengan dunia tadi, berarti ganti yang tinggi. Seharusnya kita dapat yang tinggi, ganti yang apa? Rendah. Sia-sia saja amalan tadi itu. Berarti niatan seperti tadi boleh nggak selawatin laptop tadi? Boleh atau tidak? Enggak. Ganti, dia itu cari yang tinggi, seharusnya dia ganti ke sesuatu yang rendah. Rugi luar biasa. Berarti harusnya apa dengan amal ini? Minta akhirat. Sudah, minta balasan dari Allah saja. Allah yang balas itu. Jangan pakai persepsi kita. Jadi jangan pakai cara pandang kita. Saya mau harus ini, mau harus itu, jangan. Maka kalau dalam doa-doa kita, terutama untuk doa menentukan pilihan, minta pilihan yang terbaik menurut siapa? Menurut Allah. Contoh misalnya, ada doa seorang jomblo. Ini kayaknya nggak ada jomblo-jomblo di sini ya. Misalnya dia berdoa pada Allah. Ini cowok-cowok ini biasa nih kalau jomblo ya. Ya Allah, pertemukanlah saya dengan si dia. Dia sebut namanya itu. Si dia ya Allah. Pokoknya kalau nggak dia, pokoknya dia saja ya Allah. Saya nggak mau yang lain. Seakan-akan dia pokoknya yang terbaik. Menurut siapa? Menurut dia, menurut manusia. Padahal Allah akan tetapkan mana yang terbaik menurut Allah. Berarti kalimat menentukan pilihan ini apa? Ya Allah, mudahkanlah saya untuk dapatkan jodoh yang terbaik menurutmu. Selesai. Itulah hikmahnya lagi Bapak Ibu sekalian, kadang doa itu tidak perlu terlalu rinci. Bapak kalau minta motor, jenengan rinci motornya mboten? Pak, ya Allah, berikanlah saya motor merek ini ya Allah. Pokoknya warna ireng ya Allah, itu warna favoritku ya Allah. Kalau iso ya Allah, rasa hutang ya Allah, pokoknya cash ya Allah. Kalau bisa saya dapat di Wonosari ini ya Allah, gak usah jauh-jauh ke Jogja ya Allah. Sudah tentukan merek tadi, warna apa tadi? Ireng, hitam. Cash lagi, padahal nggak ada duit dia, banyak mimpi. Ya, mintanya di Gunung Kidul, siapa tahu dia itu nonton di TV, itu belum masuk Gunung Kidul. Apa yang terjadi ketika kita berdoa seperti itu terus Allah ganti motornya, nggak dikasih hitam, dikasih warna putih? Apa yang terjadi? Kecewa banget. Ya Allah, masa kayak begini ya Allah? Itu tadi sama seperti seorang jomblo misalnya minta jodoh. Ya Allah, pokoknya yang putih ya Allah, yang putih. Tingginya 160 ya Allah. Kulitnya mulus. Pokoknya nggak ada yang lecet pokoknya ya Allah. Asli Gunung Kidul pokoknya, orang Papua, aku misalnya. Dia sebutkan nama daerah lagi, rinci banget dia minta. Ini saya ngomong kayak gini, ini permintaan para jomblo zaman ini loh ini. Tiap malam saya dengar kayak gitu terus tuh. Ada biro jodoh yang ngurus sama Bunda Liski itu. Tiap malam pusing saya. Kayak begini, Ustadz ini kayak begini nih. Ini memang gila-gilaan kalau minta jodoh itu ya. Putih tinggi. Ya kasih apa? Tiang listrik cat putih itu. Kalau nggak dikasih kayak gitu gimana? Protes kan dia. Maka kadang kita harus minta
Itu menurut Allah, bukan menurut kita. Kalau menurut kita Allah tidak kasih seperti itu, kita banyak kecewa. Maka sama seperti ini tadi ya, kita beramal saja. Mau Allah ganti di dunia, mau Allah itu nanti tunda untuk di akhirat, pokoknya beramal. Jangan kalau tidak diberi, Ustaz saya sudah sedekah, katanya kemarin bilang kalau sedekah 50.000 nanti akan diganti. Kok saya tunggu-tunggu 50.000 juga nggak datang, uangku ini juga habis terus, entek terus, nih gimana? Itu namanya masih harap dunia. Kalau gitu kita mau sedekah gimana? Sedekah saja, sudah keluarin saja terus. Mau dapat ganti, mau tidak, pokoknya itu urusan nanti Allah yang ganti. Kadang tidak diganti dengan wujud. 50.000 ganti 50.000, nggak diganti dengan wujud. Namun diganti dengan apa? Allah ganti ini, tapi dengan cara lain. Anaknya sekolahnya dimudahkan. Alhamdulillah anaknya selama setahun ini nggak pernah sakit. Bukankah itu rizki? Alhamdulillah dia punya utang, ya pelan-pelan bisa dicicil, bayar terus, bayar lagi. Dia sedekah tadi. Gak diganti wujud 50.000, gak diganti 50.000 atau diganti 500.000, namun diganti dengan yang lain. Kadang diganti rizki yang ada tambah berkah, jadi dimanfaatkan lagi. Ini sedekah, berbuat lagi sedekah yang lainnya, rizki yang lain digunakan lagi untuk sedekah. Itulah yang dimaksud dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mana kosot sodakotun min mal. Sodako itu tidak mengurangi apa? Harta. Nah kita balik tadi ke makna ikhlas ya. 3 ya tadi ya. Yang pertama apa? Tetap merasa sama antara pujian dan celaan. Yang kedua apa? Melupakan amalan kebajikan yang dulu pernah diperbuat. Yang ketiga, mengharap balasan dari amalan di akhirat. Harapnya di akhirat, gak mesti dapat di dunia ini. Itu namanya ikhlas. Dan ikhlas butuh dilatih. Kadang ketika kita awal beramal, pingin orang muji dulu. Seperti para ulama itu katakan, kami ketika tholabul ilmi, ketika kami awal-awal belajar, awalnya kami ingin dapat pujian, kami tidak ikhlas. Dengan berangsur-angsur kami itu belajar, akhirnya ilmu ini menuntun kami untuk memperbaiki niat. Niatnya jadi berubah gara-gara dia ngaji. Sebagian kita mungkin seperti itu, saya mau ngaji, tujuannya apa dulu ini? Niatnya macam-macam itu. Ada yang datang cuma mau lihat ustadznya, ada yang datang cuma kumpul dengan teman. Wah ini mumpung ada ibu-ibu datang, saya bisa ada teman ngobrol, saya bisa reunian dengan teman saya dulu. Ada bapak-bapak yang nanti bisa dapat teman ngopi. Pas itu. Ini lagi nyinggung tapi masuk pelan-pelan ini. Niatnya awal kayak gitu dulu kan. Dia belajar lagi, besok datang lagi ya. Oh teman saya masih ngajak juga ya. Besok datang lagi, datang lagi. Pelan-pelan tadi, saya sudah enjoy sekali, saya sudah nikmati sekali kalau saya ngaji. Akhirnya berangkat pelan-pelan. Niatnya diubah. Padahal sejak awal dia itu pingin foto dengan ustadznya.
Dia sudah siapin HP nih. Kapan nih Ustadz Abdul keluar suara tak foto bareng itu. Wah. Selfie ini. Kalau ini masuk Instagram saya, wah follower saya naik. Wah, wes niatnya sudah beda kan? Niatnya niat lain dulu. Kayak gini, biarin aja dulu, biarin. Besok diajak lagi. Kan sudah dapat foto itu kan? Nah sudah, besok dia berangkat. Wes mangkat meneh. Wah, berangkat lagi. Tertarik dia belajar. Ada orang belajar cuma gara-gara ada suami ini ya. Ini cerita nyata ini bapak-bapak. Jenengan ngajinya yang telat, istri duluan misalnya. Istri berangkat, dia minta suaminya nganter. Suaminya belas gak pernah ngaji. Kan gak mungkin datang nganter sini terus duduk di luar nunggu motor gitu kan? Gak mungkin kan? Iya toh Pak? Orang mungkin. Ya mungkin juga sih, ada gorengan di situ, ada warung. Misalnya makan di situ. Akhirnya dia ikut ngaji, duduk bareng gitu kan. Dengar, walaupun mungkin dia cuma duduk di teras sana itu, ya di tangga situ nggak masuk. Ya. Terus ada nasihat, nyinggung lagi, kena lagi, nyinggung lagi, kena lagi. Akhirnya dia pulang cerita sama istrinya. Dek, tadi itu Masya Allah, oh kayak begitu ya ngajinya ya. Oh besok saya berangkat lagi deh. Akhirnya berangkat. Siapa yang ngaji duluan tadi? Istri. Masya Allah. Istri duluan berangkat. Pelan-pelan. Maka kalau ada yang baru ngaji, jenengan jangan terlalu mengecilkan orang. Misalnya dari sisi penampilan masih kayak gitu, wah dia masuk. Jangan langsung pandang sinis dia. Wah orang ini kok nggak kayak begini pakaiannya, kok nggak kayak kita ya. Orang itu ada tahapan. Awalnya niatnya beda. Besok niatnya bisa berubah. Kan semuanya tuh step by step, punya waktu. Kadang kita sudah ngaji juga sekarang bagus, belum tentu di rumah juga jadi bagus, berubah karena keadaan. Gitu nggak ibu-ibu? Di rumah itu seakan-akan berada di taman surga, wah tenang banget. Namun ketika di rumah, di masjid ya, di masjid, di taman-taman surga, wah dengar ilmu, dengar ayat, dengar hadis, dengar kata ulama. Namun ketika di rumah ambiar semuanya. Semua suami itu ngomong ini, anak lagi ngomong ini, sudah. Saya sudah nggak semangat lagi. Ini keadaannya sama seperti dulu ada sahabat Huzaifah, bahkan sampai Abu Bakar keadaannya kayak gitu. Huzaifah itu katakan pada Abu Bakar, nafaqah Hanzalah. Hanzalah ini katakan kepada Abu Bakar, Abu Bakar, yang namanya Hanzalah, yaitu saya ini Hanzalah, itu sudah jadi orang munafik. Dia ngomong sendiri, saya sudah munafik. Abu Bakar bilang, kok kamu bilang kamu itu munafik sendiri, kenapa? Saya kalau di samping Rasulullah SAW, duduk di majelisnya, lagi dengar ayat-ayat yang Rasulullah SAW sampaikan, Insya Allah saya seakan-akan berada di taman-taman surga. Tenang hidup saya. Namun ketika saya balik lagi ke rumah, keadaannya berubah. Abu Bakar bilang, saya juga sama. Akhirnya dua orang ini lapor pada Nabi SAW. Rasulullah, keadaan kami ini ketika di hadapan engkau duduk di majelismu, kami tenang sekali. Namun ketika kami balik ke rumah, keadaan kami semua jadi berubah. Maka ketika itu dikatakan oleh Nabi SAW, sa'atun sa'atun. Kalau mau berubah, berubahlah pelan-pelan. Sesaat demi sesaat, gak bisa drastis. Maka kalau harap orang berubah juga gak bisa berubah dari malam ini, butuh waktu. Mau keluarga juga sama. Maka kalau mengharapkan yang lainnya berubah juga demikian.
butuh adanya waktu. Kadang diri kita sendiri butuh waktu, maka keluarga ingin berubah juga demikian, butuh adanya waktu. Wallahu a'lam bishawab. Baru pembahasan sampai pengertian ikhlas. Selanjutnya jika ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Monggo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan istighfar yang mengarahkan sesuatu seperti misalnya tetap tujuannya harap akhirat. Cuma dampak dari istighfar, hujan turun, yang belum punya keturunan Allah mudahkan keturunannya. Kemudian yang paceklik, susah untuk pertaniannya Allah mudahkan, dampak. Tapi niat pokok tetap minta ampun pada Allah. Karena memang istighfar memang tujuannya untuk Allah dulu. Disesali dosa-dosanya itu karena Allah. Wallahu a'lam. Ada lagi ibu-ibu wonten? Nih, Bu Zubaidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melupakan amalan kebajikan yang pernah dilakukan, ya. Yang kita bahas di Al-Huda itu ada 3 orang yang tertutup dalam gua, ya. Ya. Kalau yang 3 orang yang tertutup dalam gua, dia ungkit hanya di hadapan Allah. Dia tidak pamer di hadapan manusia. Kisah itu termuat dalam hadis karena Nabi tahu kisah itu. Tapi dari sisi amalan dia lagi menyebutkan amalannya di hadapan Allah karena berdoa kan dia. Ya Allah, jika amal ini adalah amal yang ikhlas karenamu, mudahkanlah kami lepas dari tertutupnya goa ini. Gitu kan? Jadi dia lagi sebut di hadapan Allah. Kalau yang dimaksudkan tadi, dia masih ungkit-ungkit lagi amalannya di hadapan manusia. Itu nggak boleh. Jadi simpan rapat-rapat. Misalnya kita mau sedekah, ya, sedekah. Asalnya sudah sembunyi-sembunyi. Sudah, kalau sudah sembunyi-sembunyi, diam-diam. Jangan kalau misalnya ada pengumuman di masjid disebutkan yang berinfak itu si A, si B, si C. Nah, terus hamba Allah 1 juta rupiah. Terus dia bilang sama temannya, yang hamba Allah itu saya ini gitu. Sudah bagus tadi kan, diam-diam dia tulis juga apa, hamba Allah, tapi masih sebut itu saya. Ya ngapain kamu sebut-sebut? Sudah, kalau sudah nyumbang sudah cukup, gak usah ungkit-ungkit lagi gitu. Sudah disembunyikan, sudah sembunyikan itu rapat-rapat. Kebiasaan kita misalnya sholat malam, bangun jam 3, terus sholat malam ketika itu, bahkan bangunkan anak sholat malam. Sudah, itu jadi amalan kita dengan Allah saja yang tahu. Nggak usah jenengan foto sajadah terus jadikan story di Instagram pukul 3.00 AM stos di post. Orang komentarnya apa? Hah? Orang komentarnya, soleh banget dia. Ya, soleh sekaligus ria gitu. Nggak perlu. Ada yang bisa sembunyikan itu rapat-rapat. Namun kalau ada yang harus terang-terangan, lakukan terang-terangan.
Berarti amal kita bagi jadi dua. Ada yang sifatnya kita harus terang-terangan lakukan. Ngaji kan kayak gini kan orang tahu kan. Oh si ini ngaji, si itu ngaji kan. Terang-terangan namanya. Ada yang butuh sembunyi-sembunyi, lakukan itu sembunyi-sembunyi lebih baik. Paling sering itu yang jadi amalan rahasia itu puasa. Paling sering itu apa? Puasa itu, Bu. Orang mau tahu jenengan puasa tidak itu nggak tahu kecuali jenengan ngomong, oh maaf saya lagi nggak makan, saya puasa. Itu baru ketahuan. Tapi kalau jenengan aktivitas biasa ketahuan nggak puasa tadi? Tidak. Itu amalan rahasia luar biasa puasa itu. Ini saya akan ceritakan ada beberapa contoh ulama itu sampai sembunyikan puasanya, keluarganya sendiri pun tidak tahu rahasia puasanya tadi. Bukan orang luar loh. Keluarganya sendiri satu rumah nggak tahu dia puasa, saking bisa jaga rahasia. Gitu Bu Siti, cukup? Ada lagi? Pak? Nih Bapak. Ibu-ibu mana? Ada lagi? Nah, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kadang orang terang-terangan juga atau dia pernah menyebut, kita juga harus husnuzon. Jangan langsung hukumi dia itu riya gitu, nggak boleh. Kadang orang itu terang-terangan karena memang faktor macam-macam ya. Saat ini bisa untuk pelaporan, saat ini bisa untuk motivasi yang lain gitu, bisa. Kalau ada sebab-sebab tertentu boleh. Tidak menghilangkan pahala tadi. Kalau ada sebab tidak masalah. Iya. Sekarang ketika melakukan sholat masih bisa nggak mengingat? Padahal sudah sholat. Ya berarti ingatkan lagi. Tadi sudah sholat, nggak perlu sholat lagi. Sholat yang tadi sah. Ya sudah dibiarin aja kalau dia sudah sholat, nanti diingatkan lagi. Iya bisa. Iya, dia ulangi sholat kedua dianggap sunnah, tidak wajib. Iya, suruh asar lagi karena belum masuk waktu asar sebelumnya dia sholat. Nggak sah karena belum masuk waktu asar. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Nggih, moga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaman awal itu sekarang kemaksiatan
kaidahnya nggak tepat. Kalau maksiat terang-terangan, salah yang berbuat maksiat. Bukan berarti kalau ada yang lakukan maksiat terang-terangan berarti jadi boleh, bukan. Karena demi keikhlasan. Kalau maksiat dilakukan terang-terangan malah dosanya lebih parah. Karena asalnya misalnya dia maksiat, dia selingkuh ya, Allah sudah tutup tadi malam. Terus pagi-pagi dia pamer-pamer maksiat tadi gitu. Tahu nggak semalam saya selingkuh dengan siapa? Allah sudah tutup itu. Ini namanya orang yang mujahir bil maksiyah. Dia terang-terangan berbuat maksiat. Dosanya lebih parah daripada yang sembunyi-sembunyi. Bisa, kalau untuk mengajak boleh. Ya, jadi suatu amalan asalnya sembunyi-sembunyi, tapi kalau untuk tujuan mengajak boleh. Karena tadi seperti sedekah ya, sedekah ada yang terang-terangan, ada sedekah yang sembunyi-sembunyi. Maka ketika terang-terangan, yang penting ikhlasnya dijaga. Saya bisa jaga niat saya enggak? Itu punya problem di situ. Sama seperti misalnya saya masuk pagi-pagi jam 7 gitu di masjid sini, saya sholat duha, kan nggak apa-apa. Pas waktu duha, daripada saya nanti pulang ke rumah sembunyi-sembunyi baru saya sholat, nggak ada waktu, saya sholat duha. Yang penting saya jaga niatnya, kuncinya di niat. Namun kalau dia lakukan sembunyi-sembunyi itu lebih terjaga. Bedanya di situ. Ada lagi, oke monggo. Ini ibu-ibu terus nih ya, bapak-bapak nggak ada nih pak. Sebentar, satu lagi baru jenengan. Ya, ibu-ibu dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji, monggo. Masalah jual beli. Goror, nggak jelas. Beli bawang merah itu nggak jelas karena bawang merahnya nggak ketahuan. Sama seperti beli telur, telur itu dibeli nggak jelas juga, goror. Namun kebutuhan. Apa beli telur harus dipecahin dulu baru tahu isinya baru jual? Pak, ada kayak gitu? Enggak. Kan nggak tahu, gorornya dimaafkan. Yang penting yang cabut tadi jelas orang yang tahu harga, bisa naksir harganya berapa boleh. Gorornya ada, namun gorornya karena kebutuhan. Sama seperti telur dibeli, isinya kan nggak jelas nah. Bisa jadi dapat telur yang sudah busuk kan? Bisa. Namun kenapa tetap dijual? Karena kebutuhan. Goror itu istilah untuk tidak jelasnya sesuatu. Tidak jelas ini ada yang dimaafkan, ada yang tidak dimaafkan. Ada goror itu yang jumlahnya sedikit dimaafkan. Ada goror yang jumlahnya banyak. Contoh, goror jumlahnya sedikit. Jenengan di warung makan ngambil nasi sendiri ya, prasmanan ya, yang dihitung itu nasinya atau lauknya pak? Bapak, berarti saya nasinya setumpuk ini nggak apa-apa, terus lauknya tempe gitu nggak apa-apa kan? Yang dihitung apanya? Tempenya kan? Tempenya. Kenapa kok nasi nggak dihitung? Nggak masalah nasi itu, kecuali jenengan sudah ambil ayam ditumpuk di nasi, dibuat gunung kayak gitu, terus keluar kerupuk, bayar langsung ke kasir. Ini berapa bu? Goror besar, bohongin orang.
Rugi itu. Itu baru satu orang mahasiswa, misalnya mahasiswa ya, satu orang. Coba kerjaannya 10 orang kayak gitu, gimana warungnya nggak tutup besok? Jadi itu namanya goror. Namun goror ada yang dibolehkan, ada yang dimaafkan. Apalagi ya, jenengan pakai toilet, Pak, toilet bayar berapa? Kalau tempat-tempat wisata lah, berapa? 2.000. Airnya dihitung nggak? Enggak. Saya pakai sedikit air ya 2.000, banyak air juga 2.000. Goror nggak jelas, tapi dimaafkannya itu nggak ngaruh airnya itu. Itu namanya goror. Sama seperti tadi. Sudah? Apalagi goror ya? Apalagi ibu? Ibu jualan apa biasanya, Bu? Mangga di atas pohon kenapa? Ditaksir berapa gitu? Padahal belum jatuh. Ada yang minta naksir nggak? Ada yang bisa perkirakan? Penjualnya itu sudah pintar, oh tahu, oh ini sekian kilo ini harga sekian itu. Kalau dia pintar naksir ya nggak apa-apa. Pintar taksir harganya gini, nggak masalah. Boleh. Apalagi Pak? Goror apalagi goror? Apanya? Mangganya masih kembang ya, terus dibeli saat itu, goror. Karena boleh jadi nanti berbuah, boleh jadi tidak berbuah. Nggak boleh. Ya, sudah tahu Bu? Cukup? Cukup situ ya? Nah. Mau nggak Pak? Husnuzon saja, mudah-mudahan memang niatannya tulus bangunin orang tahajud. Ya gitu aja. Daripada seuzon dengan dia. Jadi nanti malah Bapak nasihati, Bu kamu jangan pamer amalmu toh. Malah nanti masalah. Husnuzon aja dengan dia. Terus monggo Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan saja karena disebutkan balasannya di dunia ada. Ya maksud saya sih untuk meraih ridho Allah itu apakah hanya balasan di akhirat saja, tidak di dunia? Asalnya di akhirat, tapi kalau disebutkan dalam ayat atau hadis ada balasan di dunia, boleh kita mengharap balasan di dunia. Gitu jadi. Ada terakhir?
Ibu-ibu? Cukup? Bapak-bapak? Cukup? Baik, itu saja. Insyaallah di kesempatan lainnya kita lanjut. Pembahasannya belum selesai. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya akan bisa bagi buku kecil tadi dengan judul ridho Allah bukan ridho manusia, berisi 4 poin yang tadi di awal saya sebutkan. Ikhlas, cinta Nabi, lewat ridho orang tua, sampai pada cari ridho Allah dengan tolabul ilmu. Baik, intinya kita sampaikan untuk malam ini. Mudah-mudahan manfaat dan jadi berkah bagi kita semuanya, dan kita senantiasa meluruskan niat kita, senantiasa cari ridho Allah, dan benar-benar amalan kita itu langgeng, karena kata para ulama, maka lillahi yarqa. Segala sesuatu yang ikhlas karena Allah, maka itu akan lebih langgeng, akan lebih kekal dibandingkan dengan amalan yang tidak ikhlas. Demikian.